sampaikan mengenai profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Terima kasih Pak Asep, rekan kita yang sudah mempresentasikan kegiatan P5 Pak Asep ya. Mudah-mudahan kegiatan beliau itu sukses, lancar. Amin. Dan teman-teman juga mendukung siapapun dia adalah teman kita. Tentunya membantu dalam hal kebaikan orang, insya Allah akan kembali pada diri kita masing-masing. Amin. Nah, kami sebagai pimpinan di sini tentunya ya turut bahagia kalau ada guru dari kami mencapai suatu kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahap yang pertama ini adalah pengenalan dahulu. Di situ sudah ada mind map yang berupa pertanyaan, makanan apa saja yang selalu kamu habiskan saat makan. Nah, di situ kalian isi yang tanda panahnya. Anak-anak, apakah sudah selesai membuat jawabannya? Nasi goreng Ya. Kenapa dihabiskan? Oke, mainan besar dan mahal. Ya, apa dihabiskan? Harus dihabiskan. Karena kita tidak boleh membawa makanan karena makanan itu Mie ayam goreng, nasi goreng. Ya, apa alasannya? Karena saya kalau tidak dihabiskan karena rasanya makanan itu sangat besar. Sebelum kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Aktivitas kedua ini tujuan pelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis keadaan sampah di Indonesia dari teks bacaan. Ya. Teks bacaannya sudah dibagikan sudah selesai. Pak Guru minta dari tiap kelompok maju ke depan ya, untuk menyampaikan hasil analisanya yang tadi dari teks yang telah kalian baca tadi. sampah sisa makanan biasa berupa sayur, buah, nasi, atau makanan yang tidak biasa dimakan. Dampak sisa makanan sebagai berikut: pemborosan sumber daya, pencemaran lingkungan, dan masalah kesehatan. Cara mengatasi permasalahan sampah sisa makanan sampai berikut: meminimalkan pemborosan sampah sisa makanan sebagai dengan yang membutuhkan belajar tentang penting makanan. Kita bisa menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi sampah sisa makanan dengan cara bekerja sama menjaga bumi kita tetap bersih dan sehat untuk masa depan lebih baik. Dampak dari sampah sisa makanan di Indonesia adalah pemborosan sumber daya. Ketika makanan dibuang, itu berarti kita membuang sumber daya berharga seperti energi yang digunakan untuk menghasilkan makanan. Pencemaran lingkungan: ketika sampah sisa makanan terkomposisi di tempat pembuangan sampah, itu bisa menghasilkan gas berbahaya dan cairan yang mencemari tanah dan air tanah. Oke, kasih tepuk tangan. Kita bisa memisahkan lain dan makanan contoh ini tenang dan membuat taman lebih cantik. Tujuan pembelajaran pada aktivitas 3 ini yaitu
peserta didik mampu mengisi data sampah sisa makanan di rumah. Kalian membuat tabel untuk pengisiannya, diisi selama 7 hari. Selasa 4 Juli 2023 makan malam. Bapak habis, ibu habis, kakak habis, adik habis. Minggu 6 Agustus, ibu habis, bude habis, nenek habis, saya habis, kakak habis. Senin 24 Juli 2023 makan siang, adik habis. Senin 24 Juli 2023 makan malam. Kakak habis, adik habis, aku habis, adik habis. Minggu 6 Agustus, ayah habis, bunda tidak, kakak habis, abang tidak, aku. Buat pembelajaran pada aktivitas 4 hari ini, yaitu peserta didik mampu merancang dan menulis teks deskripsi tentang sampah sisa makanan di rumah. Oke, Pak Guru mau cek semuanya ya, apakah sudah selesai membuat teks paragrafnya? Yang satu, sampah sisa makanan di rumah adalah jenis sampah organik yang dihasilkan dari makanan yang tidak dimakan atau bagian makanan yang sudah tidak dapat dikonsumsi. Paragraf kedua, yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan komposisi atau daur ulang sampah organik ini. Dengan mengumpulkan sisa makanan yang tidak terpisah dari sampah lainnya, kita dapat menciptakan kompos yang kaya atau nutrisi untuk memperkaya tanah dan membantu pertumbuhan tanaman di kebun atau taman. Sisa makan dapat dijadikan beraneka ragam, contohnya sayur, telur, dan agar makanan tetap tersimpan, memberi bahan makanan secukupnya. Sampah sisa makanan di rumah yaitu makanan yang tidak habis dimakan dan pada akhirnya dibuang. Sampah sisa makanan seperti namanya mencukupi segala jenis sampah yang dihasilkan dari proses pengelola makanan, mulai dari sisa bahan makanan seperti kulit telur, bubur sayur, kulit buah, tulang ikan, dan ayam. Paragraf 2. Sampah yang dibiarkan menumpuk akan menimbulkan bau tidak sedap sehingga mencemari udara. Sampah yang membusuk dapat mengundang lalat yang dapat menyebabkan bibir penyakit seperti muntabel. Sementara sampah yang dibuang ke sungai dan dibiarkan menumpuk dapat membuat aliran air sungai tersumbat dan meluap saat hujan sehingga menimbulkan banjir. Untuk pelajaran sekarang di aktivitas 5 itu menemukan informasi penting ya. Apa sih tujuan aktivitas 5 pada hari ini? Tujuannya yaitu peserta didik mampu menemukan dan menuliskan informasi penting, tips menghabiskan makanan, dampak sisa makanan, dan mengelola sampah sisa makanan. Silakan berdiskusi tentang permasalahan apa solusi dari banyaknya sampah sisa makanan. Nah, silakan bekerja kelompok. Sudah siap? Oke, kalau begitu silakan perwakilannya untuk membacakan hasil diskusinya. Tips menghabiskan makanan. Pastikan kita makan sesuai dengan kebutuhan dan mengkonsumsi dengan bijaksana. Cara mengelola sampah sisa makanan. Melihat yang dihasilkan. Buat daftar apa saja barang yang harus dihasilkan.
kopi sebagai pupuk. C. Sisa tulang untuk kaldu. D. Sisa sayur untuk acar. E. Dijadikan enzim. Dampak sisa makanan terhadap lingkungan. Pembuatan budaya karena kita makan dibuang, berarti kita membuang budaya makanan. Lingkungan menghasilkan sampah sisa makanan terkomposisi dengan bisa menghasilkan gas berbahaya dan cairan yang mencemari tanah. Tujuan pembelajaran di aktivitas 6 ini yaitu peserta didik mampu membagikan informasi yang ditentukan kepada kelompok lain. Untuk kegiatan hari ini saling mengunjungi dan menerima informasi dari kelompok lain. Ya. Kalian tadi telah melakukan kunjungan ke kelompok sebelah, ya, kelompok kalian. Ada yang dikunjungi dan ada yang dikunjungi. Apakah kalian sudah mendapatkan informasinya? Adapun tujuan dari aktivitas ini yaitu peserta didik mampu berdiskusi untuk menentukan proyek bersama kelompok. Setelah kalian menuliskan hal yang sudah kita pelajari selama ini, apa yang akan kita lakukan? Media yang akan kalian buat, silakan tentukan ya. Medianya apa? Kemudian topiknya apa? Kemudian alasannya apa ya? Kemudian ada lagi tujuannya. Kemudian alasan memilih media tersebut apa ya? Oke, silakan didiskusikan. Yang akan dibagikan berhenti memisahkan makanan. Alasan membagikan topik tersebut karena bisa mencemari lingkungan atau karena tujuan membagikan topik tersebut agar tidak banyak sampah sisa makanan di Indonesia. Topik yang dibagikan tidak menghasilkan makanan. Alasan membagikan topik tersebut harus menghasilkan makanan. Tujuan membagikan topik tersebut buat membagikan topik menghasilkan makanan. Tanggal dan kelompok Peggy Nopil Aina Iko Nandini Rangga Septian. Tapi jemaah dilakukan 5 cara mengurangi limbah makanan. Alasan membagikan topik tersebut agar tidak semua tahu cara mengurangi limbah makanan. Tujuan membagikan topik tersebut agar bisa mengurangi limbah makanan. Pada pertemuan ke-8 ini ya, yaitu membuat media kampanye. Tujuan aktivitas 8 ini adalah peserta didik mampu membuat media kampanye bersama kelompok. Untuk pertemuan hari ini, yaitu setiap kelompok membuat media yang sudah kalian tentukan kemarin. Kemudian topiknya yang pertama, tips menghabiskan makanan. Kemudian yang kedua, dampak sisa makanan terhadap lingkungan.
Yang ketiga, cara mengurangi dan mengelola sampah sisa makanan. Nah, silakan pilih salah satu topik yang akan kalian buat media kampanye ya. Oke, silakan dikeluarkan alat-alat dan bahannya. Anak-anak sudah selesai buat fotonya? Coba bisa diangkat fotonya, lihat. Ya, bagus fotonya ya. Kalau sudah, ya silakan dibereskan kembali alat-alatnya yang dilakukan ya. Dan kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Iya, baik. Anak-anak sekalian, pada kesempatan di pagi hari ini ya, kita akan menyaksikan aksi nyata profil belajar Pancasila dari kelas 5B ya, yang mempunyai topik yaitu pentingnya mengurangi pemborosan makanan untuk menyelamatkan lingkungan. Baiklah, di sini akan ada 4 kelompok yang akan menyampaikan kampanye mereka masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelas 5B ingin menyampaikan stop sampah sisa makanan. Stop sampah sisa makanan karena dampaknya akan berbahaya. Dampak sampah sisa makanan adalah terjadinya penumpukan sampah. Sampah akan membusuk dan menghasilkan gas CO2 yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan tubuh. Dapat menyebabkan pemanasan global. Penyebab sampah sisa makanan: tidak menghabiskan makanan, kelebihan porsi makanan, makanan telah kadaluarsa, lapar mata, terlalu lama menyimpan bahan makanan. Cara mengurangi sampah sisa makanan adalah buat rencana dan catat belanja atau porsi makanan, selalu menghabiskan makanan, mengolah sampah makanan menjadi kompos. Tips menghabiskan makanan: ambil makanan secukupnya dan tidak berlebihan. Makanan yang sudah diambil segera dimakan. Biasakan selalu habiskan makanan yang sudah diambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cara mengurangi limbah makanan. Sampah atau limbah makanan merupakan salah satu masalah serius dalam sampah rumah tangga. Untuk itu penting untuk membeli makanan atau bahan makanan dengan tepat agar tak ada limbah makanan. 1. Jangan belanja berlebihan, kalau perlu pegang kulkas untuk mengingatkan apa saja yang masih tersisa di dalamnya. 2. Saat belanja bahan makanan, periksa batas pengeluaran. 3. Rencanakan apa yang akan dimasak. 4. Manfaatkan ulang atau masak memulai dari sisa makanan. 5. Masak beberapa jenis masakan di akhir pekan, kemudian bekukan di freezer bagi porsi makanan. Ayo saya berikan tips cara mengurangi sampah makanan. 1. Makan secukupnya. Makanlah secukupnya. Bukan kebutuhan tubuh. Caranya pasang sembarang lalu atau membeli makanan lalu langsung makan. 2. Berikut kewirausahaan sosial. Isi sampah makanan. Mengantisipasi penumpukan sampah makanan di Indonesia. 3. Berbagi makanan kepada sesama. Berbagi makanan bisa berdampak positif sekaligus mengurangi
Kesenjangan konsumsi gizi rusak. Masyarakat bisa mendonasikan sejumlah makanan siap saji, bahan makanan atau makanan siap olah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kategori adalah makanan yang sudah dikonsumsi oleh manusia, tetapi dibuang begitu saja ke tempat sampah yang kemudian diolah menjadi sampah. Apa sih penyebab tikus? Penyebab tikus adalah tidak menghabiskan kelebihan porsi makanan, beli atau memasak makanan yang kurang disukai. Biasanya menghabiskan makanan di depan orang lain, makanan telah sekali rusak. Atur porsi makanan, olah sudah makanan dari nanti simpan makanan dengan tepat, selalu menghabiskan makanan. Cek klik kemasan. Bagaimana sih mengurangi peluang? Terjadi penumpukan sampah. Sampah akan membusuk dan menghasilkan gas metana dan CO2 yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan hubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Itulah tadi aksi nyata dari kelas 5B ya, yang telah mengkampanyekan pentingnya mengurangi pemborosan makanan untuk menyelamatkan lingkungan. Ya, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq.